Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nurlaila Nafirullah. Saya mengampu mata pelajaran kejuruan pemasaran di kelas 10. Materi hari ini adalah materi kedua untuk analisis strategi marketing. Yang pertama dulu, yang ke-1 itu analisis STP, analisis segmenting, targeting, dan positioning. Sekarang kita ke analisis strategi marketing kedua, yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, program pemasaran yang efektif memadukan seluruh elemen pemasaran ke dalam suatu program koordinasi yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran. Itu merupakan tujuan dari marketing mix dibuat. Bauran pemasaran menciptakan seperangkat alat untuk membangun posisi yang kuat dalam dunia pemasaran. Nah, marketing mix sendiri ini sudah berkembang dari yang asalnya 4P, lalu 6P, 7P. Sekarang sudah ke 7P, yaitu ada price, product, promotion, place, people, process, dan terakhir physical environment. Ini yang terakhir ya, physical environment itu yang terakhir masuk. Nah, untuk yang pertama, 7P pertama yaitu produk. Di sini digaris besarkan yang termasuk dalam lingkup produk itu desain, teknologi, usefulness yang artinya kegunaan, convenience, value, nilai, quality, kualitas, packaging, kemasan, branded ya brand, merek, aksesoris ya kelengkapan, warranties yaitu garansi. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran tadi ya, yang termasuk dalam kategori produk tuh yang kalian nanti analisis itu dari mulai tadi yang Ibu sebutkan ya. Nah, produk sendiri ini bisa dilihat dari sales analysis kalau kalian nanti melihat beberapa data empiris yang ada di perusahaan yang kalian analisis, dan di website perusahaannya memperlihatkan beberapa grafik penjualan. Nah, silakan kalian melihat mana produk mana atau produk di bulan apa atau dalam kondisi situasi apa produk tersebut laku atau produk tersebut malah kurang laku. Nah, silakan analisis terutama ketika di posisi grafiknya turun. Jadi kita sambil lihat contoh misalkan gini. Sekarang lagi Ramadan, ya otomatis penjualan terbesar itu, pembelian terbesar maksudnya. Maaf, pembelian terbesar dari konsumen itu pasti ke makanan dan pakaian. Jadi yang namanya elektronik mungkin sekarang itu sedang kondisi di grafik ke bawah. Nah, karena analisis, ya hasil analisis tadi. Kenapa ini produk kami misalkan ceritanya ini produk mesin cuci, misalnya perusahaan mesin cuci ini turun ya dikarenakan hasil analisisnya pada saat ini adalah bulan Ramadan. Orang semua membeli pakaian dan minuman atau makanan. Di sini ada price. Price itu harga ya. Nah, itu di harga itu ada yang namanya strategi, skimming, penetration, psychological, cost plus, loss leader. Ibu agak bingung ini agak bahasanya agak berat ya ke kaliannya. Ibu ini kan dah intinya harga itu ada harga jual, ada harga beli. Ya otomatis ada modal, ada harga jual dan akhirnya menuju ke laba. Itu utamanya. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk. Ya, makanya kenapa Ibu tadi membicarakan tentang modal, karena kita juga harus menganalisis harga yang akan dikeluarkan. Misalkan kalian membuat analisis marketing mix untuk produk yang baru di launching oleh perusahaan kalian. Nah, harga itu harus mempertimbangkan juga modal bahan,
modal perlengkapan, modal peralatan, modal distribusi barang dan lain-lain, sehingga ketika harga dikeluarkan harganya ya bisa menutupi bahkan bisa lebih dari modal yang dikeluarkan, total modal yang dikeluarkan. Ini ada untuk harga, ada namanya pricing strategi ya. Kalian tahu harga strategi kan diskon 30% ya, padahal kan naikin dulu harganya sehingga kita nggak rugi gitu ketika didiskon. Ya itu kan permainan strategi harga ya. Lalu ada place. Place itu tempat ya, tempat bukan berarti pasar di mana kalau pasarnya di Campaka ya pasar Campaka, bukan gitu ya. Tapi pasar itu distribusi barang secara global dari mulai produsen sampai ke konsumen. Berarti dari mulai produsen, distributor, lalu belum lagi distributor area, belum lagi sampai warung. Nah, itu yang namanya dengan place atau tempat. Itu ada direct sell, peer to peer dan lain-lain. Distribusi meliputi aktivitas perusahaan agar produk mudah didapatkan oleh konsumen. Place, the means by which product and service get from producer to consumer and where they can be accessed by the consumer. Ya, artinya ya tadi di mana produk atau jasa bisa sampai dari produsen ke konsumen, dan di mana konsumen bisa mengakses si produk tersebut dengan mudah. Lalu sekarang promosi, ada special offer, ada advertising, ada penawaran ya. Untuk special offer ada advertising, untuk iklan, endorsement, iklan juga sih sebenarnya, tapi lebih ke modelnya siapa atau endorsementnya siapa. User trial, percobaan, direct mailing, email marketing itu masuknya ya. Leaflet, poster, free gifts, competition, joint venture. Joint venture artinya contoh kita perusahaan, kalian tahu kan kalau kalian beli kayak produk sabun Rinso gitu gratisnya piring. Nah, itu joint venture tuh namanya ya. Kerjasama dengan satu perusahaan, kita dengan beli produk kita gratis produk dari perusahaan tersebut, padahal aslinya kita beli dari si produsen produk tersebut ya, cuma tidak dengan harga pasaran pasti ya, di bawah harga pasaran. Untuk promosi yaitu aktivitas mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya, itu arti promosinya. Promotion strategies to make the consumer aware of the existence of a product or service, not just for advertising, yang artinya promosi itu nggak harus melulu tentang iklan, tapi juga untuk membuat konsumen tuh knowledge gitu dengan kita itu, produk kita itu apa, terus keunggulan produk kita apa, manfaatnya dengan menggunakan produk kita itu apa, lebih ke knowledge-nya sih konsumen, karena itu akan lebih kena ketika promosinya itu jelas tentang spesifikasi produknya, keunggulan dan lain-lain. Konsumen tuh akan lebih loyal akhirnya, karena konsumen tahu oh si produk ini tuh kegunaannya ini, sehingga saya merasakan kegunaannya dan saya akan setia terhadap produk tersebut. Itu inti dari promosinya. Jadi nggak selalu melulu tentang advertising atau tentang iklan gitu ya. People tuh orang yang ada di dalam si perusahaan tersebut. Ada employees ya. Employees tuh pekerja, manajemen tuh sistem manajemennya seperti apa, kultur, budaya kerjanya seperti apa, customer service-nya tuh seperti apa. People represent the business. The image they present can be important. Image dari yang mereka tampilkan itu sangat penting. Makanya kenapa banyak perusahaan yang sangat menitik beratkan penampilan dan attitude dari si pekerjanya terhadap konsumen atau sosial media. First contact
first contact often human. What is the lasting image they provide to the customer? Jadi first contact after human. Jadi kontak pertama dari si pegawai atau customer service itu image-nya seperti apa ke konsumen. Makanya kenapa customer service itu tidak pernah ada yang jutek, selalu sangat sabar. Karena kan harus membuat image perusahaannya tetap harus baik walaupun menghadapi konsumen dari karakter A sampai Z, dari yang mulai sabar sampai yang marah-marah ya. Extent of training and knowledge of the product or service concern. Jadi sering ada training dan lihat perusahaannya suka ada training nggak untuk pegawainya untuk supaya si pegawai tersebut makin ahli di bidangnya gitu, yang bisa concern ke produk atau ke servisnya. Mission statement or how relevant. Nah, biasa visi misi ini sih, visi misi perusahaannya relevan nggak sih dengan produknya, dengan kegunaan produknya, manfaatnya, dan dengan pasar. Kayak misi perusahaan A bergerak di bidang handphone, tapi dia misinya untuk ini kebudayaan dan lain-lain. Nah, itu kurang relevan seperti itu. Do staff represent the desired culture of the business? Apakah staffnya memperlihatkan budaya dari bisnisnya? Contoh misalkan apa ya, budaya bisnis ya, persaingan, tapi persaingan di Indonesia itu budaya bisnisnya masih agak ada etikanya sangat di ini ya, di kita ya, etika bisnisnya itu nomor 1 kayaknya ya. Jadi kita tidak bisa membanting harga seenaknya, karena kan ada aturan-aturan yang harus terutama isi etika. Aturan mungkin tidak ada tapi etikanya. Sekarang proses. Untuk proses itu biasanya especially relevant to service industries. How are service consume? Ini sih prosesnya biasanya memang berhubungan dengan bagaimana proses penerimaan dari produknya. Jadi servis dari si produsennya gimana gitu kan, seperti itu. How do people consume service? What process do they have to go through to acquire the service? Where do they find the availability of the service? Contact, reminder, registration, subscription from feeling, degree of teknologi ya. Service kan tadi ya, berarti kontaknya tuh harus ada biar ada konsumen yang komplain, dia gampang untuk mengajukan komplainnya. Ada registrasi, ada subscription, ada form filling, ada form pengisian dan sebagainya. Physical environment itu biasanya secara fisikal ya, secara fisik lah. Tadi interface ya, fasilitas dan lain-lain. The ambience, mood, or physically presentation of the environment. Smart or shabby, trendy or retro, light or dark, romantic or chic loud. Ini secara physically ya, secara physically fasilitasnya, misalkan tempatnya untuk toko smart or shabby, trendy or retro, lightnya seperti apa, clean or not, music, smells dan lain-lain. Kalau ke perusahaan produsen biasanya ke pabriknya, environmentnya seperti apa secara physically dan lain-lain. Nah, kita sudah di akhir pelajaran. Sekarang waktunya Ibu memberikan tugas atau assignment ya buat kalian. Ibu mau kalian membuat satu analisis produk sespesifik mungkin, jangan terlalu global. Misalkan kamu ngambil susu ultra, ya ultra milk kan banyak ya, ada ultra mimi, ada ultra milk low fat, ada yang full cream atau apa. Kamu ambil spesifiknya, misalnya kamu ngambil full creamnya atau ngambil susu
ultra milk, low fatnya atau apa, satu aja, pokoknya spesifik mungkin. Lalu dari di 7P itu, tadi yang 7P itu harus ada tentang marketing objektifnya seperti apa, type of produknya seperti apa, jenis produknya, target marketingnya tuh seperti apa, targetnya mau kemana, segmentasinya tuh ada gitu, tapi masukkan di 7P itu. Lalu rival behaviornya seperti apa, rival behavior tuh saingan lah, pesaingnya tadi susu Ultramilk, pesaingnya sih biasanya Indomilk. Nah itu behaviornya seperti apa, misalkan Ultramilk mengeluarkan produk baru, misalkan low fat, nah mereka juga mengeluarkan produk baru low fat juga misalnya, atau malah misalkan mereka mengeluarkan lagi produknya bukan low fat doang tapi udah ke skim milk yang artinya di bawah low fat lagi, ya gitu, ini namanya behavior ya, yang namanya juga karakter atau sifat dari si pesaing. Lalu global issue mempengaruhi kultur atau religion atau agama atau budaya. Nah, si produk tersebut ada merepresentasikan tentang kultur atau religion Indonesia atau enggak. Lalu terakhir marketing position. Nah, dia posisinya seperti apa? Ya, kemarin kan kalian juga mempelajari position. Apa mereka leader atau mereka follower atau mereka challenger. Harus ada di 7P itu. Masukkan. Oke. Nah, waktunya itu 1 minggu. Ingat, buatnya di Canva. Ibu tidak mau kalian membuatnya di Microsoft Word atau seperti biasa di Canva aja pokoknya. Biar ketika presentasi itu lebih cantik ya, lebih cantik kelihatannya. Dan menarik terutama. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.